Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan guru honorer kembali berdemonstrasi di kantor Bupati Langkat menuntut investigasi pemerintah soal kecurangan seleksi PPPK. Pelaku penghinaan suku Pakpak di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Nikmati kuliner rujak simpang jodoh, konon agar mudah mencari jodoh. Jalan lintas Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang mendadak ramai. Warga memanfaatkan jalan ini untuk nongkrong bersama kerabat dan sanak keluarga, sembari melihat pematang sawah seluas puluhan hektar. Warga Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang memenuhi jalan lintas Aras Kabu untuk nongkrong sembari memandang hamparan sawah seluas puluhan hektar. Di sekitar jalan ini, warga juga bisa sambil menyantap jajanan tradisional dan kekinian. Tempat nongkrong ini pun tidak didatangi oleh kaum muda-mudi saja, melainkan anak-anak, remaja, hingga dewasa memadati lokasi ini untuk berbagi cerita bersama. Salah satu pengunjung sering datang ke lokasi hanya untuk menyegarkan pikiran dan berbagi cerita dengan sang istri. Hampir tiap minggu kemari saya. Kalau udah lama ini ya Pak, dijadikan tempat lokasi nongkrong? Sekitar 1 tahun yang 1 tahunan lah. Kesan Bapak kayak mana Pak, nongkrong di sini Ya, sama Ibu? di rumah suntuk-suntuk kemari bisa hilang. Ya, jadi suasananya enak. Jajan-jajan juga keluar banyak, duit gak banyak. Nah, jadi udah kan relax aja lah. Terus dengan adanya seperti ini, orang tambah ramai. Pengunjung yang awal mulanya ini ibarat kata ini tempat yang dulunya orang nggak mau lewat dari sini, sekarang udah tambah ramai. Alhamdulillah seperti itu, Bang. Dengan maraknya area wisata yang sederhana, warga meminta kepada seluruh pengusaha wisata untuk lebih bersahabat lagi dalam pengelolaan wisata di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Di Deli Serdang, warga memanfaatkan lahan kosong untuk berwisata kuda di area Bendungan Serdang. Meski hanya mengelilingi area bendungan, warga tidak perlu jauh-jauh nih untuk berwisata kuda ke Brastagi. Harga yang ditawarkan pun cukup ekonomis, hanya Rp10.000 saja. Jika biasanya untuk berwisata kuda, masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan dan Deli Serdang memilih Kota Brastagi sebagai tempat berkuda, namun kini warga tidak perlu jauh-jauh karena dengan mengeluarkan biaya senilai Rp10.000 hingga Rp15.000, para pengunjung dapat berkuda sambil melihat area bendungan. Dengan memanfaatkan lahan kecil di area Bendungan Serdang, Kabupaten Deli Serdang, para pedagang menjadikan lokasi ini sebagai lokasi wisata yang memanjakan pengunjung dengan berkuda mengelilingi area bendungan. Kini pemilik kuda merasa sangat senang dengan ramainya lokasi ini. Ya, senang, rame. Jadi kalau hari Minggu itu jadinya ya bagaimana ya dibilang ya rame lah, bisa mengasihkan ibaratnya mencari rezeki masing-masing untuk wisata. Sebelumnya sepi nggak Bu apanya? Sebelumnya ya agak sepi, selama ada kuda ini ya alhamdulillah rame, banyak orang jualan. Udah lama ini bendungan ini dijadikan lokasi wisata kuda? Ya juga. Kalau untuk naik kudanya sendiri berapa ke berapa Bu? Nah, Naik kudanya sendiri berapa ke kalau berapa? naik kuda tunggangnya 15.000. Kalau naik delmannya 10. Para pengunjung mengaku lebih memilih lokasi ini karena lebih ekonomis dibanding harus ke Kota Brastagi untuk berkuda. Ya senang sih, nggak jauh-jauh lagi di Brastagi, udah ada kuda di sini, jadi pun biayanya lebih murah aja. Di sini cuma 15.000 satu orang, 2 orang cuma 25. Kalau di Brastagi itu mahal sih, kayak satu orang 30-40.000 gitu Pak. Kalau tadi naik kuda sama anak puas kira-kira Bu? Kurang sih sebetulnya, cuma rutenya sini sampai situ aja, cuma sekali balik. Tapi 15.000 ya udah worth it sih segitu. Bu,
Waktu berwisata kuda ini hanya ada pada hari libur saja, mulai dari jam 4 sore hingga jam 6 sore. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Saya akan ajak Anda mencicipi kuliner di Deli Serdang. Ya, ada rujak ulek simpang jodoh. Kuliner satu ini terbuat dari bermacam irisan buah potong, disiram bumbu khas dari gula merah yang rasanya membuat lidah Anda bergoyang. Bagi para pecinta kuliner, tak ada salahnya mencoba jajanan tradisional rujak ulek simpang jodoh yang sudah berdiri sejak tahun 1950-an. Jajanan ini tak pernah sepi pembeli, bahkan selalu dicari para pengunjung. Di balik keunikan namanya, ternyata rujak ulek ini memiliki sejarah. Berada tepat di kawasan Simpang Jodoh Pasar 7 Tembung, Kabupaten Deli Serdang, rujak simpang jodoh ini telah lama menjadi salah satu ikon di daerah ini. Konon ceritanya, lokasi jualan rujak ulek ini tempat berkumpulnya para muda-mudi zaman dulu. Rujak ini juga sering menjadi santapan mereka dan dipercaya mudah mendapatkan jodoh jika memakannya bersama kekasihnya. Dengan banyaknya orang yang mendapatkan jodoh, maka lokasi ini dinamakan sebagai Simpang Jodoh. Kuliner satu ini terbuat dari bermacam irisan buah potong, disiram bumbu campuran pisang batu, kacang tanah, dan gula merah yang rasanya bisa membuat lidah Anda bergoyang. Dibilang rujak simpang jodoh karena sebenarnya sini tempat nongkrong anak muda karena ada bioskop di daerah Beringin, jadi tempat perjumpaannya gitu. Itu tahun berapa itu? Kira-kira tahun 65 udah ada di sini rujak ini simpang jodoh, tapi nggak seramai inilah. Dulu hanya pakai gerobak, nyabu sentir. Jadi sampai saat ini masih di sini. Masih. Udah berapa tahun Ibu jualan, Bu? Kira-kira ada 10 tahun. Rame nggak di sini untuk pembelian, Bu? Alhamdulillah rame. Rujak simpang jodoh ini sudah buka dari jam 9 pagi hingga pukul 12 malam. Lokasi yang memiliki sejarah membuat tempat ini tak pernah sepi. Cuma pengen nyoba aja karena baru ini rasanya. Oh, baru ini kakak nyoba. Tahunya dari mana, Kak? Dari orang-orang aja. Oh, jadi sama ini belum pernah. Belum, karena jauh juga kami di kampung Lalang. Kalau dari penglihatan kakak sendiri, yang mana? Kayaknya sih enak, puas, terus. Pedagang berharap lokasi yang memiliki sejarah ini dapat terus dilestarikan dengan baik. Gimana nih, ingin berjodoh dengan kekasih Anda? Bisa datang dan coba kuliner satu ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Di tengah maraknya makanan kekinian saat ini, salah satu makanan tradisional khas Betawi, Kota Jakarta, ternyata tidak hanya tenar di daerahnya saja. Namun, makanan yang berbahan baku dari beras ketan putih dicampur telur ini juga memiliki banyak peminatnya nih di Kota Medan. Siapa yang tidak kenal dengan kuliner khas Betawi Kota Jakarta satu ini? Ya, kerak telur. Dengan tidak mengubah tampilan gerobak dan penyajiannya, ternyata salah satu kuliner tradisional khas Betawi hingga kini masih sangat memiliki daya tarik bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Desa Kampung Lama, Kabupaten Deli Serdang. Kuliner kerak telur yang berbahan baku beras ketan putih dicampur dengan telur ayam dan ditaburi topping serundeng membuat kuliner satu ini banyak diminati warga. Rasanya yang manis gurih juga selalu menjadi ciri khas makanan tradisional satu ini. Tak sedikit warga Sumatera Utara yang awalnya hanya ingin mencoba, namun pada akhirnya tertarik dan ingin menikmatinya kembali. Untuk harga kerak telur ini pun sangat terjangkau. Pembeli hanya mengeluarkan uang Rp12.000 saja dan dapat menikmati rasa olahan telur dengan bumbu khas tanah Jawa ini. Makanan khas Jakarta Betawi, campuran utamanya telur sama beras ketan. Nah, sampai saat ini apakah makanan ini menjadi favorit Kota Medan? Alhamdulillah untuk saat ini di pasar kamu kerak telur masih jadi favorit. Kalau untuk di Kota Medan sendiri, Pak, kira-kira masih banyakkah peminat dari ini? Kalau di Kota Medan sih masih banyak, tapi kan karena di event besar kerak telur ini jadi ini juga peminat di Medan. Pak, dengan banyaknya makanan kekinian, apakah ini masih tetap bertahan, Pak? Alhamdulillah masih eksis juga. Salah satu warga Deli Serdang mengaku baru pertama kalinya mencoba makanan khas suku Betawi ini.
Tulangnya dari Betawi. Kan. Karena sering lihat di TV, jadinya ini mau coba. ini baru pertama kali, Bu? Iya, baru pertama kali. Itulah belum merasa. Mungkin kayaknya gurih rasanya. Karena belum pernah tahu kan, makanya ini nyoba gitu. Di sini kan nggak ada kayak gini. Bagi Anda yang penasaran dan belum pernah mencoba kuliner khas Betawi satu ini, tidak ada salahnya untuk mencoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ridho Yahya, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.